Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Ustazah harap anak-anak dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi tentang dunia tumbuhan, yaitu daun. Baik, kita mulai pelajarannya. Apakah daun itu? Daun adalah bagian tumbuhan yang tumbuh dari batang. Biasanya berbentuk tipis, melebar, dan berwarna hijau. Walaupun ada juga daun yang berwarna kemerahan, kuning. Warna hijau berasal dari klorofil atau zat hijau daun. Baiklah anak-anak, kita belajar tentang daun. Sekarang bisa anak-anak saksikan struktur daun. Ada ujung daun di bagian paling ujung, tepi daun, helai daun, tulang rusuk daun, tulang daun, tangkai daun atau petiole, penumpu, pelepah, dan tunas. Anak-anak perhatikan letak-letaknya pada gambar bagi struktur dari daun. Daun dibedakan menjadi dua, yaitu daun lengkap dan daun tidak lengkap. Daun lengkap seperti pada gambar anak-anak bisa saksikan. Daun ini memiliki bagian-bagian yang berupa pelepah, tangkai, dan helai daun. Adapun untuk daun yang tidak lengkap, daun ini terdiri atas tangkai dan helai daun saja, atau pelepah dan helai daun saja. Bisa diamati pada gambar, ada contoh pada daun tanaman jagung. Tadi kita sudah belajar tentang struktur daun, sekarang kita belajar tentang bentuk susunan tulang daun. Susunan tulang daun ada 4, yaitu tulang daun menyirip, tulang daun menjari, tulang daun melengkung, dan tulang daun sejajar. Tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip-sirip ikan, misalnya daun mangga, daun jambu, dan daun nangka. Anak-anak bisa perhatikan tulang daunnya menyirip seperti sirip ikan. Berikutnya adalah tulang daun menjari, berbentuk seperti susunan jari-jari tangan tulang daunnya, misalnya pada daun pepaya, daun singkong, daun jarak, dan daun pada tanaman kapas. Tulang daun melengkung berbentuk seperti garis-garis lengkung, tiap-tiap ujung tulang daun terlihat menyatu, misalnya pada daun gadung, daun waru, daun sirih, dan daun genjer. Perhatikan tulang-tulang daunnya, tiap ujung tulang daun menyatu di ujung daun. Yang terakhir adalah tulang daun sejajar, berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Tiap-tiap ujung tulang daun itu terlihat menyatu, misalnya daun pada rumput, jagung, dan padi. Pada gambar juga bisa anak-anak amati daun pada tebu juga tulang daunnya berbentuk sejajar. Selain berdasarkan tulang daun dan daun lengkap, daun tidak lengkap, daun juga dibedakan menjadi daun tunggal dan daun majemuk. Pada gambar anak-anak bisa saksikan daun tunggal terdapat satu helai daun pada tangkai daunnya. Di sini contohnya daun pada mangga. Kalau daun majemuk, di situ ada daun putri malu. Anak-anak bisa lihat terdapat beberapa helai daun pada tangkai daun. Sekarang kita belajar fungsi daun bagi tumbuhan. Fungsi daun pada tumbuhan ada 3. Yang pertama adalah tempat memasak makanan atau disebut fotosintesis. Yang kedua, alat pernafasan tumbuhan.
yang ketiga tempat terjadinya proses penguapan. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, daun sebagai tempat pemasakan makanan. Daun ini berfungsi sebagai dapur tumbuhan. Di daun terjadi pemasakan makanan atau fotosintesis. Bahan fotosintesis adalah karbon dioksida, air, dan cahaya matahari. Sedangkan hasil dari proses memasaknya atau hasil fotosintesis adalah gula, oksigen, dan air. Baik anak-anak, Ustazah beri penjelasan singkat tentang proses fotosintesis. Tadi Ustazah sudah sampaikan bahwa bahan-bahan untuk fotosintesis adalah karbon dioksida, cahaya matahari, dan air. Air ini diperoleh dari dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian dibawa ke seluruh tubuh oleh pembuluh xilem. Kemarin kita sudah belajar tentang buluh xilem pada batang. Karbon dioksida diperoleh dari udara dan diserap melalui stomata. Stomata ini disebut mulut daun. Cahaya matahari digunakan tumbuhan untuk membantu proses kimia, proses memasak pada tumbuhan tadi untuk memproduksi glukosa atau gula. Adapun hasil fotosintesis ini kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, yaitu oksigen, untuk berkembang biak, tumbuh, dan sisanya disimpan sebagai cadangan makanan. Yang kedua, fungsi tumbuhan adalah sebagai alat pernafasan tumbuhan. Tumbuhan juga makhluk hidup, jadi tumbuhan membutuhkan oksigen untuk bernafas. Udara yang masuk atau oksigen yang masuk ini melalui mulut daun atau stomata, di mana letak stomata ini di permukaan daun. Anak-anak bisa amati gambar yang ada di layar, yaitu bagaimana proses pernafasan pada tumbuhan. Oksigen masuk melalui stomata atau mulut daun yang letaknya di permukaan daun. Anak-anak bisa lihat bentuk stomata. Oksigen ini dari proses pernafasan akan dikeluarkan oleh tumbuhan dalam bentuk karbon dioksida dan energi. Fungsi daun yang ketiga yaitu tempat berlangsungnya penguapan. Jika terlalu banyak air dalam tubuh tumbuhan dapat busuk atau mati. Agar tidak busuk, kelebihan air harus dikeluarkan dari tumbuhan. Kelebihan air itu dikeluarkan melalui mulut daun atau stomata dalam bentuk uap air. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang dunia tumbuhan, yaitu daun. Ustazah harap anak-anak bisa memahami penjelasan yang Ustazah sampaikan. Ustazah ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira, kepada anak-anak yang sudah menyimak video ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.